Nah, dalam acara Halal Bihalal TPN, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud memberikan pendidikan politik yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Lihatlah apa yang terjadi selama Pilpres, sidang gugatan di MK, dilanjutkan pleno KPU yang menetapkan pasangan Pak Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres. Biar kamu punya pemerintah jelek selama 60 tahun, itu jauh lebih baik daripada sehari saja kamu tidak punya pemerintah. Itulah sebabnya pemerintah terus kita kawal jalan, ya, pelaksanaan pemerintahan, tapi jangan seenaknya, tetap kita kawal, kontrol. Meski kita semua tahu, sejak sebelum Pilpres ada cawe-cawe, campur tangan, pengerahan kekuasaan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Namun kubu Pak Ganjar, Prof. Mahfud menerima hasil lapang dada. Dengan lapang dada ikhlas lillahi ta'ala. Ya, dulu di tahun 2019, sebelum coblosan, para pendukung Pak Prabowo itu sering mengeluarkan isu DPT ganda puluhan juta. Bakal ada kecurangan, termasuk isu surat suara tercoblos. Loh, tenan kuwi heeh. Alhamdulillah nih. Pilpres kemarin loh nggak ada tuduhan begitu. Kemudian pengerahan kekuasaan termasuk gelontoran bansos yang juga jadi materi gugatan di MK. Jelas berpengaruh pada pilihan rakyat. Sayangnya hakim MK loh punya keputusan berbeda. Dulu di 2019 begitu Pak Prabowo kalah, demo loh sampai rusuh, polisi dan Brimob loh dilawan. Tidak hanya itu, berlangsung hingga dini hari, malah sampai ada korban jiwa. Kemarin bagaimana? Tetap ada demo, namun begitu malam makin larut pendemo sudah bubar. Tidak ada insiden yang berarti saling merugikan pendemo sama polisi. Nggak ada. Jangankan korban jiwa, ada pendemo atau aparat keamanan yang dilarikan ke fasilitas kesehatan saja tidak ada. Nah, ini menunjukkan kualitas Pilpres yang makin baik. Bedanya, pihak-pihak yang kalah menerima apapun hasilnya. Bahkan setelah KPU menetapkan Menhan dan Wali Kota Solo sebagai capres-cawapres terpilih, Pak Ganjar maupun Prof. Mahfud memberikan ucapan selamat pada keduanya. Dulu, baik di 2014 maupun 2019, apa pernah Pak Prabowo sama cawapresnya memberi ucapan selamat? Pak Prabowo legowo, itu kan pas pelantikan. Jeda dengan Pilpresnya sudah berbulan-bulan. Sementara Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, begitu sengketa diputuskan dan penyelenggara menetapkan siapa pemenangnya, langsung saja tuh ucapkan selamat. Dan di acara Halal Bihalal TKN kemarin ya, Prof. Mahfud mengingatkan kepada kita semua, meski kita punya anggapan pemerintahan itu jelek, buruk, enggak layak, itu masih mendingan dibandingkan bila kondisi negara dalam keadaan hancur. Ya. Entah hancur disebabkan perang dengan negara lain, apalagi perang saudara. Prof. Mahfud seakan-akan ingin bilang, yang sudah berlalu ya sudah, biarlah berlalu. Mari kita move on. Dan sekarang tinggal kita mengawasi jalannya pemerintahan. Bagi beliau yang akademisi, berakhirnya Pilpres bukan akhir segalanya. Masih ada ribuan jalan untuk bisa yang ditempuh memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pada acara yang sama, Pak Ganjar juga sudah menegaskan bakal tidak bergabung dengan pemerintahan sekarang. Loh, jangan dikira, ojo dikira. Mendukung pemerintahan itu hanya jadi menteri saja. Ada banyak jabatan lain yang bisa ditawarkan. Apalagi melihat latar belakang Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, pasti keduanya wis toh ditawari macam-macam posisi untuk mendukung Pak Prabowo, Pak Gibran ini. Dengan menegaskan keberadaan di luar pemerintahan, keduanya tak akan duduk di jabatan-jabatan yang berada di bawah kekuasaan. Tidak hanya menteri, namun bisa jadi duta besar, komisaris BUMN, kepala badan non-kementerian, atau kepala lembaga negara lain. Misalnya seperti BPIP,
atau masuk ke Dewan Penasihat Presiden, ya, baik Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya yakin ya, keduanya sudah disodori nama institusi yang diinginkan. Namun keduanya menolak. Ya, memang mestinya begitu, kata Prof Mahfud. Ada beragam jalan memperjuangkan lain yang bisa ditempuh nih. Bisa melalui Senayan atau DPR, masyarakat sipil, aksi jalanan, melakukan lobby dengan pejabat terkait atau langkah lain. Tapi minimal kita mesti memahami apa yang Prof Mahfud sampaikan. Berdiri di luar pemerintahan enggak dosa, bukan hal yang negatif, apalagi jadi pihak yang merongrong pemerintahan. Oposisi itu tidak selalu negatif, merugikan negara. Pak Ganjar dan Prof Mahfud orang yang berpengalaman baik di eksekutif maupun legislatif. Beliau pasti ngerti bagaimana cara memperjuangkan sesuatu dengan benar. Tidak akan ada langkah merusak negara. Yang bakal mereka lakukan itu justru pada pemerintahan mendatang. Berada di luar pemerintahan akan menguntungkan. Komitmen dan dedikasi Prof Mahfud sudah tidak diragukan lagi. Ini saatnya mempertontonkan bagaimana cara oposisi berjuang. Enggak kayak 5 tahun terakhir waktu PKS dan Demokrat jadi oposisi. Lah wong oposan kok nek bicara kok mung ngandalke nyinyir, asal menilai negatif pemerintah. Dulu hobi banget loh Mas AHY itu kritik Pak Jokowi dengan membandingkan hasil kerjaan Pak BY itu. Ingat loh, oposisi itu juga harus pinter, mesti cerdas, mampu menemukan apa titik kelemahan. PKS juga begitu, kehilangan Bang Fahri Hamzah, langsung letoy, lemes, suaranya tidak terdengar sama sekali. Sekarang nih malah PKS ini berupaya dapat kursi menteri, nggak nahan jadi oposisi gagal. Padahal bila dilihat hasil pemilu, keuntungan PKS itu sangat besar banget. Bahkan bila dulu tuh hanya menang di Depok, sekarang PKS berhasil menguasai parlemen di DKI, ya kan? Terus di Bogor, terus langsung ada lagi di Tangsel. Tentu selain hanya di Depok, ini semacam kayak nggak malah bersyukur. Ya. Jadi oposisi yang membuahkan hasil. Mungkin juga jadi oposisi dengan dapat kursi wakil rakyat lebih banyak, tetap bukan untung. Coba piye. Para politisi itu meyakini punya kursi menteri bakal lebih bisa membuat partai politik bertahan. Padahal kita tahu, mau dapat kursi menteri berapapun, tanpa ada kader menang jadi capres atau cawapres, ya akan percuma saja. Posisi presiden atau wakil presiden terpilih makin mempertontonkan sebuah hasil nyata. Kembali pada pernyataan Prof Mahfud, oposisi pada pemerintahan mendatang bisa dimaknai akan banyak keuntungannya. Mengapa begitu? Koalisi pemenang Pilpres bakal makin gemuk. Yang bakal oposisi peluangnya hanya PDIP dan PKS. Makin banyak parpol merapat ke pemerintahan, maka makin membuat Pak Prabowo, Pak Gibran kesulitan menjaga pemerintahan. Di sisi lain, Pak Prabowo tak punya pengalaman dalam manajerial di kalangan sipil. Jadi menhan, mayoritas bawahannya tetap militer. Sementara dia ngomando Gerindra loh. Modelnya ya kayak militer juga, kok main perintah. Apakah main tunjuk bakal diterapkan di pemerintahan yang akan datang? Ini yang mungkin tidak banyak dipertimbangkan politisi. Mereka bisa saling berebut kursi menteri. Padahal dia itu bila sudah ada mau bakal makin sulit atau makin susah dikendalikan. Sudah banyak bukti. Nah, pas bulat-bulat, susah nahannya. Nah, nanti waktu jadi presiden, kita tinggal sama-sama saksikan apa yang bisa banyak dilakukan pemerintahan mendatang. Yakinkah pemerintahan mendatang Pak Jokowi masih mau cawe-cawe? Atau malah belas nggak bisa cawe-cawe karena Pak Gibran dikotakkan sama Pak Prabowo? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa lagi.